ngajinya itu, mohon maaf kalau membaca tartil, memang dari awal saya pernah, beliau itu ngaji di Masjid Darul Quran, saya pernah mendengarkan. Ya bener lah, artinya memang kalau untuk menghafal itu kan syaratnya harus membaca benar dulu gitu ya. Beliau tidak ada keraguan untuk kebenaran ngajinya. Akurasinya kalau ceramah itu kan dia selalu baca begitu ya, walaupun beliau itu cepat baca Qurannya, tapi masih jalur-jalur tajwidnya itu masih terbawa ya. Dia bukan, artinya tetap tartil ya. Tartilnya seperti itu. Kalau mohon maaf kalau kan beliau kan suka nantangin saya ya, tapi Pak Arsyad itu qori tapi masih bagusan saya, kata beliau. Kalau ceramah seperti itu, saya bilang alah, itu guyon saja. Padahal kalau soal lagu ya, yang menang saya. Kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada dengan salah satu tokoh ulama di Bekasi, khususnya di Bekasi Timur. Beliau adalah Ki Haji Muhammad Arsyad MA. Selain beliau adalah Ketua MUI Bekasi Timur, juga aktif di MUI Kota Bekasi. Juga beliau adalah dosen di YARSI Jakarta, baik di S1 maupun pasca sarjana. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Yai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Izin Allah, sehat walafiat. Mohon izin malam-malam kalau soal beriki dalam rangka silaturahim. Yang kedua, sejauh ini saya mengetahui bahwa panjenengan itu adalah salah satu senior PT IKI atau alumni PT IKI yang kenal dengan Al-Mukarram Kiai Syarif Rahmat. Nah, sejauh mana panjenengan kenal dengan Kiai Syarif Rahmat? Monggo diceritakan ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul apa yang disampaikan tadi, bahwa saya adalah alumni perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Tahun masuk saya itu 82 ya. 82 ya. Jadi saya kenal betul dengan Kiai Syarif itu ya, sejak di asrama. Bahkan saya dengan beliau itu satu asrama itu 5 tahun. 5 tahun. Jadi kenal betul dia mandi seharian lewat pinggir kamar saya kalau asrama 3 nggak ada air gitu ya. Jadi kenal betul dengan beliau itu. Dan beliau itu seorang yang ya, saya lihat dari awal masuk itu memang tekun ya. Tekun ya. Ya, kitab kuningnya alhamdulillah jalan ya, tidak seperti yang lain gitu. Jadi pantas saja kalau beliau itu sekarang menekuni dai dimanapun beliau berada itu. Nah, awal-awal memang saya kaget, kayaknya itu teman saya gitu, saya begitu. Sempat kaget ya? Sempat kaget di TV. Oh, di TV. Baru itu saya nelpon teman-teman, oh betul itu Kiai Syarif gitu. Akhirnya ya dengan keilmuan yang ada, saya yakin memang beliau itu pantas ya di masyarakat baik, kemudian bahkan di pemerintahan pun tidak menampakkan antipatinya, tapi selalu mendukung program-program pemerintah kalau memang itu sangat baik. Yang baik, meskipun diselingi dengan kritikan membangun. Kritik yang membangun. Saya selalu mengikuti begitu. Ya, di beberapa masjid yang saya kenal begitu juga, pas beliau ada saya juga nyimak gitu. Jadi saya memang yakin bahwa beliau itu memang pantas sebagai tokoh kiai, dan beliau dakwahnya memang ya sudah ahlinya lah ya, mumpuni untuk dakwah gitu. Karena dari segi kitabnya, dari segi Al-Qur'annya dia seorang hafid juga. Seorang hafid ya, dan mufasir, dan tahu saya ngafalnya beliau. Gimana itu saya tahu. Sama-sama penghafal biasanya tahu. Beliau itu suka mocok di bawah pohon itu, di kampus itu, di asrama itu. Oh, mengawalnya di bawah pohon pojok, karena beliau kan asrama 3 itu. Asrama 3 jenengan saya asrama 4. Asrama 4. Di sana itu di belakang Pasar Jumat nggih. Pasar Jumat Lebak Bulus. Di sebelah kamar dia itu ada nama pohon rambutan yang masuk ke
asrama gitulah. Dia suka ngambil kursi satu, suka sambil ngafal gitu. Nah, kalau pagi mandi biasa kalung sarung lewat belakang asrama saya kalau mandi gitu. Jadi saya tahu persis beliau itu memang apa namanya. Dengar-dengar suka nyanyi dulu, Ge. Wah, kalau nyanyi dari dulu memang hobinya apa Roma Irama itu. Roma Irama ya, dari mahasiswa Dari suka mahasiswa udah suka apa nyanyi-nyanyi begitu itu. Dan nama saya cocok gitu ya. Jadi hobinya kalau sampai hari ini beliau itu sangat ngefan sekali sama Roma Irama ya memang dari kecil. Nah, artinya dari asrama itu saya tahu gitu. sudah menghafal lagu-lagu Roma untuk berdakwah ya. Lagu untuk berdakwah. Kemudian dan kami sendiri di Bekasi Timur ini saya sudah mendatangkan beliau itu 2 kali itu. 2 kali di Masjid Panjenengan di apa di ini Majelis Taklim. Majelis Taklim itu untuk tabligh akbar gitu. Tabligh akbar kayak. Jadi seperti itu dan memang orang yang baik, nggak neko-neko gitu. Nggak neko-neko dari selama itu orangnya apa namanya nggak ikut apa namanya terpengaruh kayak begitu itu nggak tentunya. Nggak hedon ya. Ya tidak hedonisme itu tidak. Jadi saya kenal beliau memang ya pantas lah gitu. Kalau sekarang itu jadi orang diikuti masyarakat, setiap apa yang disampaikan ketika dia ketika beliau ceramah itu orang selalu tertarik gitu ya. Betul. Variasinya banyak. Apalagi ibu-ibu, Masya Allah gitu. Apalagi ibu-ibu. Jadi lengkap ya. Lengkap. Ayatnya mantap, baca Qurannya benar, penjelasannya mantap. Dan saya heran gitu kalau beliau membacakan ayat sesuatu itu memang karena dia tahu bahasa Arabnya kan, tahu kitabnya kan, selalu dirujukannya itu ada tafsir ini, ada buku ini, itu yang sampai sekarang saya tertarik gitu. Dan dihubungkan dengan konteks kekinian. Gitu. Nah, konteks kekinian ya. Karena kalau kita belajar itu memang belajarlah untuk masa depanmu kan ya seperti kalau sekarang teknologi itu dan beliau tidak anti teknologi. Beliau selalu walaupun ya mohon maaf pakaiannya selalu begitu tuh bukan beliau itu orang kalau menerangkan sesuatu itu selalu kampung itu tidak. Beliau selalu menggunakan teknologi yang ada. Bahkan kalau selama kan selalu kan kadang bawa laptop kemudian HP kemudian dinyanyikan seperti itu. Itulah yang menarik. Artinya tidak gaptek masyarakat tidak gaptek. Padahal kalau dilihat pakaiannya kan kayak orang kampung aja tuh, tapi beliau tidak gaptek. Nah, seperti itu. Mungkin waktu di kampus atau di asrama Pak Kiai juga pernah menyaksikan barangkali beliau dalam kecepatan menghafal Al-Quran bagaimana Kiai? Ya. Ngajinya itu mohon maaf kalau membaca tartil memang dari awal saya pernah beliau itu ngaji di Masjid Darul Quran, saya pernah mendengarkan ya bener lah, artinya memang kalau untuk menghafal itu kan syaratnya harus membaca benar dulu gitu ya. Beliau tidak ada keraguan untuk kebenaran ngajinya itu. Akurasinya kalau ceramah itu kan dia selalu baca begitu ya. Walaupun beliau itu cepat baca Qurannya tapi masih jalur-jalur tajwidnya itu masih terbawa ya. Dia bukan artinya tetap tartil ya. Tartilnya seperti itu. Kalau mohon maaf kalau kan beliau kan suka nantangin saya. Ya, tapi Pak Arsyad itu qori tapi masih bagusan saya kata beliau. Kalau ceramah seperti itu saya bilang Allah itu guyon saja. Padahal kalau soal lagu ya menang saya kan. Ini biarin aja ya saya mendengar itu. Jadi ceritanya begitu. Biasalah namanya juga teman dia sering guyonan biasa bercanda ya. Panggil saya itu bukan Ustadz, bukan Kiai, Kang gitu. Oh, menikah Arsyad misalnya kita. Ya itu saking akrabnya. Ada berapa kali hajatan saya datang terus. Ke sini ya, ke sini datang beliau, saya ke rumah beliau yang di Pondok Cabe itu saya juga ke sana. Alhamdulillah. Memang akrab sangat. Alhamdulillah. Karena memang nggak tahu ya.
dari asrama sampai ini kita putus berapa tahun sebetulnya. Giliran saya dilihat beliau di TV, saya nyari kontaknya beliau. Sempat kaget juga ya? Kaget orang. "Lah, ini kayak apa teman saya di asrama ini Syarif Rahmat gitu. Teman saya bilang betul. Itu Masya Allah, Alhamdulillah. Saya setuju kalau beliau mengembangkan karirnya di masyarakat sebagai kiai dan dai yang mumpuni seperti itu. Barangkali bagi di PTQ pernah ada misalnya lomba-lomba atau apa prestasi yang pernah diraih yang jenengan tahu? Lomba dai misalnya atau lomba apa? Kalau dakwah ya, kalau dakwah ya, tapi di luar pernah juga ya juara di DKI pernah. antar mahasiswa ya. Antar mahasiswa ada, ya. Dan beliau salah satu pemenangnya atau memang juara satunya? Iya, memang dari awal itu lucunya seperti itu. Ada lucunya ya. Kiai Syarif itu. Ya. Jadi di asrama ada lomba-lomba, masjid kita kan masjid Darul Quran. Darul Quran ya. Dia seperti itu. Dari dulu kayaknya itu termasuk orang-orang yang kayaknya nggak ngerokok ya kalau dari nggak ngerokok. Sampai sekarang saya nggak tahu. Sampai sekarang nggak ngerokok maksudnya. Sampai sekarang saya lihat Kiai Syarif itu nggak pernah rokok. Tapi tidak anti merokok juga. Tidak anti. Tidak anti, bahkan kalau di tamu itu banyak disiapkan rokok. Oh iya, saya sampai tembakau juga. Dan mohon maaf, termasuk boleh ya, istrinya itu, istrinya Kiai Syarif itu mohon maaf yang ngajarin ngaji saya itu. Oh sih. Mohon maaf, ini Husnul itu. Ibu Nyai Uswatun Hasanah itu. Dulu panggilannya Uus. Oh sih. Jadi sebelum maghrib itu kan ada ngaji itu, orang-orang kampung itu. Mudah-mudahan nanti ada nostalgia. Jadi orang-orang kampung itu ada ngaji, sebelum maghrib itu pada ngumpul di Darul Quran. Saya kebetulan yang ngajarin ngaji. Salah satunya adalah dari Kiai Syarif. Iya. Maka Nyai Husnul itu, Uswatun Hasanah itu, kalau manggil saya sampai hari ini masih Kak terus. Kak terus. Ya Kiai Syarif juga tahu itu. Oh, tahu. Jadi seperti itu. Maka itulah keakrabannya. Jadi Masya Allah ya. Sampai dakwahnya sampai sebegitu jauh itu. Saya tahu landasan keilmuannya. Ya, mungkin kalau sebelum di PTIQ, ya saya nggak tahu. Tahu saya kan setelah di PTIQ. Ya. Tapi saya tahu orang PTIQ itu orang yang keilmuannya mumpuni, literatur Arabnya juga cukup. Ya, saya tahu kalau yang di PTIQ itu, terutama Kiai Syarif itu. Tapi dulu Kiai nggak menyangka ya, kayaknya dulu asrama dulu. Oh, nggak nyangka. Nggak nyamah. Saya tahu lepas bajunya dia, lepas bajunya beliau itu saya tahu. Kalung sarung mau wadi saya tahu. Ya. Kalau nggak salah dulu suka juga kok main gitar itu kalau nggak salah. Bisa, kita gitar ya. Bisa ya. Jadi ingatnya saya itu. Jadi multi talent ya. Multi talent. Jadi apa aja. Maka kalau dakwah itu dengan model-model seperti itu ya memang dari dasarnya seperti itu gitu. Kiai Syarif itu. Kalau Pak Kiai pernah mendapatkan beberapa buku beliau atau belum ya? Buku waktu waktu hajatan dulu pernah ada, tapi bukan buku, tapi kayak mutiara kata itu waktu itu. Saya memang belum pernah nanya tentang itu. Ya mungkin harus ada sih, beliau itu harus ada buku-buku seperti itu. Sudah banyak sebetulnya, sudah banyak, cuman mungkin belum sampai ke sini. Kalau kapan-kapan kita nanti, sampaikan. Kalau ini kapan-kapan nanti kalau ada peringatan juga mau saya telepon lagi. Karena mohon maaf ibu-ibu di sini tuh suka banget. Sudah 2 kali kepengen lagi. Sudah ibu-ibu kalau ceramah atau kalau rapat itu Kiai Syarif aja katanya. Ya gantian saya bilang begitu. Ya kalau tuan rumah sebagai penyelenggara kan pengennya gantian. Nah, tapi ibu pengennya terus. Iya. Karena mungkin lengkap ya. Lengkap dari hujahnya cukup, kemudian ada humornya, ada lagunya kadang-kadang, ada candanya lengkap ya. Lengkap, kategori lengkap ya. Maka mohon maaf ibu-ibu memang di sini sesukanya itu. Jadi ada nggak monoton gitu ya. Beliau itu kalau dakwah nggak monoton. Menyentuh berarti ya. Menyentuh sampai kepada. Dan saya senangnya begitu. Walaupun dengan candaan begitu, tapi ada ayat Al-Qur'annya yang selalu disampaikan. Nah, itu yang penting. Tidak meninggalkan esensinya. Tidak meninggalkan esensi dakwahnya itu tidak ditinggalkan.
Nah, yang lain kan biasanya kan suka guyon saja. Kalau tapi humor ya, kebablasan ya. kebablasan. Tapi Kiai Syarif tidak. Tidak ya, tapi Pasti koridornya ada ayat yang masuk di situ. Nah, kemudian bisa diterima oleh orang banyak bahwa guyonan boleh, tapi esensi sebenarnya ayat Al-Quran harus disampaikan. Harus disampaikan. Beliau memang seperti itu. Artinya layaklah sebagai dai, baik di masyarakat, baik di media massa misalnya atau di televisi. Ya. Dan bahkan beliau udah kategori nasional ya untuk saat ini ya. Oh iya. Karena di luar kita sudah banyak yang nanya. Saya kalau pulang kampung di Jawa Tengah saja, oh Kiai itu yang suka pakai belangkon itu. Iya, itu teman Le Arsad kan. Iya, sampai begitu. Saya kalau pulang ke Jawa Tengah itu suka. Oke, Jawa Tengahnya boleh. Saya di Boyolali. Boyolali. Jadi ada saudara-saudara atau lingkungan Jawa Tengah, teman-teman aliyah dulu nanya, oh yang suka pakai belangkon itu siapa? Itu kawan saya di saya bilang, oh alah gitu, dia bilang begitu kalau teman-teman saya itu. Jadi saya cocok lah, artinya mumpuni untuk menyampaikan dakwahnya itu. Cara menyampaikan tafsirnya bagaimana? Dan tafsir saya waktu itu melihat mengenai ayat yang terkait dengan akhlak Nabi itu cocok banget, pas banget. Lengkap ya. Lengkap. Artinya hujannya tepat. Ya. Akhlak Nabi itu kalau beliau menerangkan begini, kan Nabi nggak seperti itu misalnya. Nabi itu seperti ini. Nabi itu nggak pernah menghujat, Nabi itu nggak pernah radikal seperti itu. Nah, Kiai Syarif pas kalau menyampaikan teladan-teladan yang disampaikan baik dari Al-Quran maupun dari Rasulullah. Al-Quran sudah beliau hafal, hadis Rasulullah juga selalu dicantumkan, dan beliau itu kalau ngaji selalu rujukannya dikatakan gitu. Disampaikan. Ini kitab ini tafsir ini tafsir ini, dan disampaikan. Disampaikan. Saya menyimaknya begitu itu, dan itu bagus tuh. Artinya untuk akurat. Akurat untuk kalangan akademisi, untuk kalangan orang-orang awam pas itu. Pas ya. Termasuk kalangan pemerintahan. Pemerintahnya pun pada senang. Di DKI udah berapa kali saya lihat di kantor-kantor itu. Termasuk di TNI, Polri ya. TNI, Polri, gubernur itu. Gubernur ya. Nah, seperti itu. Mungkin dulu pernah ada yang namanya ini pakai di PT gitu, lomba dai atau misalnya hafalan tercepat di PTG, ada nggak pakai kategori itu? Karena mungkin belakangan ada ya, tapi karena beda ini ya, beda angkatan aja ya. Beda angkatan. Mungkin ada karena PTG programnya selalu untuk mahasiswa itu bagaimana meningkatkan pengetahuan mahasiswa itu suka ada memang, tapi saya memang beda angkatan dengan beliau. Saya kurang tahu persis kalau hal ini, tapi adalah di PTIG. Lebih kenalnya di asramanya. Oh, di asramanya memang saya ibaratnya, karena asrama itu dulu ketat banget itu. Sangat ketat ya? Ketat banget. Pintu selalu dikunci depan, bahkan untuk keluar untuk ngajar privat saja itu diawasi. Oh, diawasi. Misalnya ada mahasiswa PTIG yang dipanggil di luar, misalnya itu diawasi ya. Jam 12 malam atau nggak pulang itu. Jadi pintu itu selalu ditutup gitu. Jadi ketat memang. Sangat ketat ya. Dan kita kan khususnya laki-laki di situ. Ya, tidak ada perempuan seliweran itu nggak ada. Perempuannya di daerah lain malah. Lain. Jauh tempatnya. Di kampus lain di EIG-nya. Perempuan. Pak Kiai, barangkali terakhir apa yang ingin disampaikan untuk Kiai Syarif? Bismillah, alhamdulillah memang saya setuju. Saya tertarik dengan dakwah yang disampaikan oleh Kiai Syarif ini. Nah, saya tidak akan ngomong begitu kalau saya nggak kenal beliau dari awalnya. Ya. Dari awalnya di PTIG, saya tahu persis. Kaget setelah beliau ceramah di TV, kemudian orang ini kok, mohon maaf, orang ini kok laris banget, saya bilang begitu. Saya lebih kaget lagi. Saya oke dengan Kiai Syarif ini. Ya. Tidak neko-neko, menjelaskan apa yang ada, dan tidak terpengaruh dengan glamornya kehidupan dunia. Ya. Itu saya pikir dengan
pendekatan ini saya memang tidak ngarang. Ya. Saya tahu persis kondisi beliau itu. Baik, Kiai. Ya. Baik, Pak Kiai, terima kasih atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan banyak manfaat. Amin ya Allah. Maslahatnya buat kita. Ya. Dan sekali lagi terima kasih jazakallahu khairan katsiran. Amin amin ya Allah. Barokahnya. Ya. Dan demikianlah pemirsa dimanapun Anda berada, bincang-bincang kami bersama Ki Haji Muhammad Arsyad MA, MUI Kota Bekasi dan MUI Bekasi Timur. Ya. Dan beliau juga alumni Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran yang sekarang aktif di Pasca Sarjana Yarsi dan S1. S1-nya Yarsi Jakarta. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Kiai. Sami sami.